Rapat koordinasi pembentukan tim efektif proyek perubahan oleh Wawan Setiai SEMA MSE. Capacity Building melalui Japri Diva jadi pengusaha mandiri pekerja difabel untuk meningkatkan kemandirian ekonomi pekerja difabel di Kota Magelang. Dengan saya harus nanti buat laporan proyek perubahan, implementasi proyek perubahan sekitar 15 menit mulai dari pembentukan tim efektif sampai nanti hasil yang dari proyek ini bisa kita laksanakan bermanfaat dan juga sampai ke dipublikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Sekretaris, Kabid, Kasubag, dan sekarang itu namanya pejabat administrasi dan pejabat fungsional ya. Kepala UPTPLK, Kepala TU, KTU, Kasubag TU, belum apa saya namanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada pertemuan pagi hari ini dalam rangka rapat koordinasi pembentukan tim efektif proyek perubahan. Judulnya adalah Capacity Building melalui judulnya adalah Capacity Building melalui Japri Diva. Saya singkat dengan judul Japri Diva yang mudah untuk diingat. Japri itu kan kalau kita sering Japri dan komunikasi langsung ya. Ini singkatan dari jadi pengusaha mandiri pekerja difabel. Latar belakangnya kenapa saya mengambil ini karena ya salah satu tugas kita adalah menangani juga untuk pekerja yang difabel. Karena jelas di amanat dari Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas, jelas bahwa di sana sahabat-sahabat pekerja difabel itu punya hak untuk bernegara, bermasyarakat, mendapatkan pekerjaan, berwirausaha, berkooperasi, beragama, berhidup sosial sama. Sehingga apa ini saya angkat, termasuk di Dinas Tenaga Kerja sudah mempunyai unit layanan disabilitas untuk tenaga kerja, sudah kita bentuk Desember. Makanya ini harus kita refresh kembali tugas-tugas kita. Salah satunya adalah menangani permasalahan terkait ketenagakerjaan untuk kaum difabel. Jadi alur pikirnya tentunya untuk mendukung visi Bapak Wali, Pak Wakil, Kepala Daerah dalam RPJMD untuk mendukung menjadi utama dan maju dan bahagia. Kita mendukung komisi nomor 4 untuk meningkatkan masyarakat dengan peningkatan para UMKM berbasis ekonomi kerakyatan. Dikaitkan dengan fungsi kita di misi 4 adalah untuk meningkatnya. Di sana kan ada kinerja kita adalah meningkatnya daya saing tenaga kerja daerah. Sehingga apa? Disampaikan dari permasalahan yang ada, kita ada pekerja difabel di sana. Kondisi sekarang banyak, kalau dilihat dari data kemarin, saya lihat kalau ini secara nasional ada 131 juta orang penduduk yang pekerja dengan disabilitas, ada 7 juta orang pekerja disabilitas pekerja mandiri, ada 2,6 juta, dan disabilitas bisa di kantor ada 4,98 juta. Jadi kalau dilihat dari presentasi jumlah pekerja disabilitas
kurang lebih seperti itu. Dari 131 ada 7,04 juta orang disabilitas dengan disabilitas yang bekerja. Kalau di Kota Magelang sendiri, saya ambil dari data untuk pekerja disabilitas berdasarkan dari komunitas disabilitas. Disandingkan jumlah penduduk di Kota Magelang yang kerja ada 60.317 orang. Jumlah penduduk disabilitas usia kerja ada 274 orang. Yang bekerja mandiri ada 68 orang, sisanya 206 ini belum atau tidak bekerja. Nah inilah makanya latar belakang saya mengangkat ini. Mungkin kalau dilihat kemarin di diklat tim namanya sekarang PKN ya, Pendidikan Kepemimpinan Nasional tingkat 2. Kalau yang untuk S3 PKA Pembinaan Administrasi sepertinya mungkin simpel ya, kok propernya kok mengulo gitu ya, namanya melatih gitu. Tapi kemarin dapat apresiasi dari penguji, karena penguji selama ini selama beberapa kali angkatan pelatihan pendidikan tidak pernah ada yang mengangkat terkait dengan difabel inilah, makanya salah satu nilai tambahnya dari proper ini, walaupun mungkin orang melihat sederhana sekali hanya melatih gitu. Tapi nanti kalau dilihat dari rencana proyek perubahan kan ada jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Jangka pendeknya nanti 2 bulan harus menghasilkan apa target saya. Nanti dalam 2 bulan itu sudah ada paling tidak 16 orang yang kita latih menghasilkan produk dan bisa menjual. Tidak hanya melatih selesai, tidak. Ini juga saya kolaborasikan nanti dengan BUMN stakeholder yang lain. Saya sudah komunikasi dengan Telkom, bersedia untuk melatih marketing online-nya nanti, memasarkan produknya nanti melalui digital, melalui medsos, melalui HP, web dan sebagainya, sehingga nanti kita fasilitasi dan harapannya tidak berhenti di situ saja. Nanti jangka menengah jangka panjang selalu diupdate. Sementara untuk pelatihan yang sudah kita laksanakan kemarin adalah pelatihan membatik, ada kurang lebih 10 orang, nanti yang hari ini ada 16 orang. Harus kita dampingi terus, jangan sampai berhenti, karena memang ya ini memang tugas kita, tugas negara hadir di masyarakat, tentunya juga memperhatikan kaum difabel ini. Untuk inovasinya nanti keterampilan ini kolaborasi dengan stakeholder, dengan BUMD, tentunya pengusaha batik ini juga kita anggap sebagai stakeholder juga. Nanti kita ajak untuk bisa melatih, termasuk nanti keterampilan lain. Kalau memang ada passion, kepeminatan, misalnya ada handicraft atau apapun, nanti tergantung nanti minat dari pekerja difabel ini, passionnya seperti apa. Terus ada pokja, ini nanti dalam perjalanannya kita bentuk pokja, nanti pokja untuk khusus yang menangani pelatihan untuk pekerja difabel ini. Inisiatif perwal terkait disabilitas kita kan belum punya ya, undang-undangnya sudah ada, tapi perwalnya belum ada. Dalam rangka apa? Nanti untuk yang melindungi pekerja difabel ini mempunyai hak yang sama, ada jaminan mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan hak-haknya. Terus ada reward bagi pekerja difabel yang bisa berhasil, kurang lebih seperti ini. Beberapa stakeholder yang terlibat di sana ada di internal pemerintah kota, ada di luar kota dan perguruan tinggi, ada dunia usaha, ada BUMN. Kalau promotor itu kan yang
diketahui ya, plus kalau yang laten itu kepentingannya tinggi tapi tidak begitu berpengaruh seperti itu. Kalau laten itu tidak berpengaruh dan tidak mempunyai kepentingan yang tinggi. Ini kurang lebih strukturnya nanti sudah saya susun. Mentornya adalah Bapak Wakil Wali Kota, coach saya adalah Pak Dr. Joko Siswanto, ini Wijaya Iswara, terus proyek-proyeknya saya sendiri yang menggawangi, memanajeri kegiatan ini. Nanti ada koordinator Bu Sekdin, Bu Sekdin ini mengkoordinatori tim-tim yang ada di sini, ada tim administrasi, Kasubag Pemkab, program keuangan dan staf umum nanti Mas Sigit ya, atau Mas Dedi bisa dilibatkan. Terus tim teknis pelatihan kewirausahaan, ada Kapibenta, JF pengantar kerja dan wanita, terus KOPTBK nanti dibantu. Yang ketiga adalah tim regulasi dan monitoring evaluasi, ini Pak Mijan nanti mulai disiapkan, saya dibantu ngambil dari undang-undang disabilitas maupun nanti yang bisa kita turunkan apa, kalau ada referensi yang lain untuk disiapkan dibantu Mbak Nur ya, sama Pak Patono, termasuk nanti monetnya. Ini kurang lebih timnya seperti ini. Tugasnya seperti di slide. Untuk yang koordinator, saya mulai dari sini yang lebih teknis. Koordinator mengkoordinasikan berjalannya kegiatan tim administrasi, tim teknis dan regulasi dengan baik. Terus untuk tim administrasi, Bu Prati, Bu Dian menyiapkan surat-surat termasuk kalau ada kegiatan undangan, daftar hadir, notulensi dan termasuk yang hari ini nanti untuk didokumentasikan dengan baik. Untuk tim teknis pelatihan, Bu Kabit Penta ini nanti dibantu, tadi ada Bu Lita, terus Bu Bengki, untuk memastikan berjalannya atau menyiapkan pelatihan, mendampingi, memonitor pelaksanaan pelatihan, termasuk menyiapkan bahan seperti apa nanti disiapkan kurikulumnya dan sebagainya. Untuk tim regulasi menyiapkan materi perang, melaksanakan monitoring atas kegiatan capacity building atau pelatihan. Kurang lebih seperti itu. Untuk kegiatan ini kurang lebih jadwal kegiatan ya, kalau di diklat ujian yang terkena. Nah itu kita punya di bagian ya. Ini setiap tahapan harus kami harus di apa harus melakukan apa berdasarkan tutup seperti ini, sehingga nanti dari minggu ketiga Mei ini akan berlangsung sampai minggu 1 atau 2 Juli baru sudah selesai. Dan untuk jangka menengahnya nanti sampai ke Juni 2024. Jangka menengah mulai Agustus sampai Desember 2023. Untuk jangka panjangnya sampai Juni 2024, kurang lebih seperti itu, sehingga sudah disusun rencana time schedule-nya, waktu bulan apa, ada kegiatan apa dari awal sampai akhir. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu, nanti apa yang harus dilaksanakan dari mulai tim tadi, setiap tim harus melakukan apa, mohon untuk nanti supportnya, dukungannya, dan kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dan insya Allah mendapatkan apa, mohon ridho Allah, semoga bermanfaat. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tayangkan
bikin kemarin gambaran kegiatan pelatihan ya. Ini pelatihan Pak di mana? Gante Anom gitu. Sudah berjalan. Namanya siapa? Mbak Rita ya, Bu Eli ya? Ini lagi gambar. Ya, itu seluruh tadi yang sudah dimulai pelatihan mungkin berawal dari yang sederhana, tapi kalau bisa membantu pekerjaan kita ini, insya Allah yang menjadi ladang amal ibadah kita semua. Makanya monggo kita kawal bareng-bareng agar ini bisa berjalan. Tidak hanya berarti setelah pelatihan saja, ya nanti bisa memasarkan produknya, kita kemas dengan baik. Terus kita packaging, brandingkan, terus kita pasarkan melalui medsos, melalui web dan sebagainya. Kalau perlu nanti bikin kayak lapak atau di Lumajang itu etalase nanti kalau setiap pelatihan kita taruh, kita ikut masak. Jika tidak berhenti terus pelatihan sudah selesai. Kalau bisa nanti mandiri dan misalnya dia tidak punya peralatan itu kan nanti mungkin bisa bantuan alat. Sepertinya batik ini tidak mahal, canting, malam, kompor, kain. Mungkin satu kain itu mungkin ya 100-an. Nanti bisa menghasilkan misalnya satu kain itu 200.000 dan 50 kan lumayan. Hanya memang waktunya tidak bisa sehari selesai, dari gambar sampai membuat warnanya sampai jadi siap dijual. Itu mungkin satu pelatihan, nanti mungkin ada souvenir atau apa, nanti tergantung kepeminatannya dan mungkin kelas-kelas berikutnya. Itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kegiatan proyek perubahan ini mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon bantuannya bisa berjalan dari awal sampai nanti selesai. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak semoto Mas.
Kalau dipotong. Tadi tak potongnya tadi pas. Oke. Tadi kawan mas. Sudah sih. Mungkin ada yang mau disampaikan. Saya tak. Langsung Pak Wawan terkait nanti apa? Properti Pak Wawan ini kan utamanya nanti kan bagaimana apa yang dilakukan di dalam apa pelaksanaan properti itu terdokumentasi dengan baik, jadi bisa tersajikan. Nah ini mungkin kami selaku tim pendukungnya, nyun perso gambarannya Pak Wan dari awal sampai akhir tuh nanti yang mau dilakukan apa-apa sehingga kemana saja, dan dalam setiap momen itu nyun tulung nanti Pak Wan bisa kita nanti kan bentuk tim kalau perlu yang iso setiap akhirnya Pak Wan ada yang mendokumentasikan apa-apa dicuplik-cuplik itu kan nanti dirangkai. Nanti pasti saya kasih informasi, saya mau apa, pasti saya ada lah, saya kasih tahu saya. Ini kan selain pelatihan, terus nanti mungkin Pak Wan dulu pernah bilang ke Telkom segala macam itu. Mau undang Telkom atau nanti saya mau ke sana. Sebaiknya kita undang saja, kita undang, kita foto, termasuk nanti bikin MOU berarti. MOU-nya yang simpel mawar. MOU itu terkait supportnya dari BUMN itu untuk bisa mensupport sebagai stakeholder untuk ikut mendukung pelatihan, kemarin nanti memberikan sponsorship dan sebagainya. Ada keterlibatan awareness dari BUMN. Oke, nanti kalau pas meeting dengan Telkom termasuk nanti undangannya jadi dengan Telkom dengan stakeholder misalnya dinas sosial, misalnya mungkin yang menangani UMKM kan di Samarinda, Calonda, untuk menyamakan persepsi dan komitmen. Mereka diharapkan dengan pelatihan ya. pasca pelatihannya. Betul. Termasuk nanti pemasarannya kan kita harapkan sebagai wirausaha, sebagai UMKM dan penindakan mesti terlibat juga. Sekalian brainstorming Pak. Nanti sampai endingnya di properti ini yang tayang untuk pertama kan targetnya 2 bulan itu 16 orang sudah mendapatkan pelatihan kewirausahaan dan ada produk, termasuk kita juga bisa menjualkan, membantu menjualkan, memarketkannya, memarketingkannya sampai dengan sampai ada hasil dia digital marketing maupun marketing kalau bisa ada pamerannya apa masalah. Termasuk keberlangsungan nanti tidak hanya terus ini rampung batik, wes rampung perungan itu kan jadi ya useless toh. Baru digital marketing itu nanti bisa. Oke Pak, ada gambaran yang lebih targetnya kan bisa kita. Termasuk mungkin sebenarnya harus ada analisa ekonomisnya juga, dari mungkin dia tidak punya penghasilan dan nanti after ini tuh seperti apa, itu juga nilai tambahnya nanti itu kalau bisa ada kalkulasinya. Pak ini tadinya menganggur, tidak punya kegiatan, setelah kita latih bisa ada kegiatan ekonomi, bisa menghasilkan misalnya sebulan 2 kain, bisa 200 kali 2 400, itu kan sudah nilai ekonomis dari zero menjadi berapa, tunggu berapa. Karena ya memang waktunya hanya 2 bulan, kalau disuruh kita selesai gede ya apa realistis saja kalau saya, hitungannya rasional lah. Berkata ya, mungkin ada kita lain yang mereka kan membuka pelatihan gitu. Kalian saya nanti tak ke sana. Nanti yang di tim sana ngobrol sama dengan musuh, termasuk rangkaian ini juga saya. Bukan pelatihan di Fabel loh. Ini kesana Mas Afif, Pak Said, ini mau jadi untuk kiranya Pak Wan ini Mas Afif full. Yang sana. Aja yang di sana, nanti yang di sini, nanti Termasuk kita akan. Mas Fit tim investasi. Pak Widaya tim medsos, tim media.
Mas nanti dikumpulkan. Saya pun juga sudah nyambat Mas Anggun untuk nanti merangkai apa yang sudah ada yang dikumpulkan, tinggal nanti kita tata dari menit 0 sampai ke menit 15 itu dari pembentukan TFF seperti ini, pelatihan, nanti saya ketemu Telkom, diskusi, terus pelatihan digital marketingnya, sampai nanti ada proses jual, orang mau beli ya itu terrekam. Kata nggih, matur suwun sangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus monggo. Nggih. Sekalian mau ketemu yang Kabid Bu Sekjen tinggal dulu ini mau bahas kalau pasanya Mas 5 menit mawon tetap. Kata nggih boleh Bu tetap tekanan etos kerja tetap dijaga, melayani masyarakat dengan baik, dengan senyum, dengan ramah. Kalau ada orang hadir ya Pak Bu, senyum terus ya. Makanya ini bahas di sini. Jangan bosan-bosan kalau bahas di sini mentoring kocek ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini.